Jadi gini guys, lu pernah gak sih kepikiran kayak Intel atau AMD cuma ada di komputer doang? Sedangkan Snapdragon atau MediaTek cuma ada di HP doang? Padahal kan ya, kalau mau bikin HP cepet, ngebut pakai prosesor Intel atau AMD aja. Nyatanya nggak sesimpel itu bre. Ada sih pengecualian, kayak dulu Asus Zenfone 2 pakai prosesor Intel, dan Samsung ngeluarin Samsung Galaxy Book S yang pakai prosesor Snapdragon. Tapi, apa sih bedanya? Jadi, kalau Intel itu tuh menggunakan arsitektur CISC atau disebut Complex Instruction Set Computer. Sedangkan Qualcomm atau Snapdragon itu pakai metode RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Daripada memahaminya susah, saya bikin aja ringkasannya. Mudahnya gini, CSC itu menjalankan instruksi data yang besar. Habis itu CSC menjalankan suatu operasi data dengan waktu yang lebih lama. CSC tidak akan mengalami masalah jika data yang dijalankan itu besar. CSC jika menjalankan program hasilnya itu ditampung di memori. Itulah mengapa komputer pemakaian RAM-nya ketika tidak digunakan atau setelah tutup aplikasi lebih sedikit. CSC juga cuma punya register tunggal. Sedangkan RISC itu menjalankan perintah sederhana, biasanya hanya pekerjaan dasar. RISC juga mengerjakan sesuatu dengan waktu yang singkat. RISC kalau menjalankan data yang berat akan menjadi masalah. Nanti akan kita jelaskan. RISC menggunakan memori untuk membantu perhitungan. Maka dari itu kalau di Android kita sering lihat RAM-nya walaupun nggak digunakan hampir full terpakai. RISC juga punya beberapa register. Masih kurang paham kan? Ya udah kita bikin analoginya aja. Bayangin Intel itu adalah sebuah truk dan Snapdragon sebagai sebuah mobil sport. Terus kita ambil contoh, salah satu prosesor deh. Core i7 mempunyai 4 core 8 thread, kecepatannya 3 GHz sampai 3,3 GHz. Ada 4 core, maka ada 4 truk. Sedangkan Snapdragon 888 ada 8 core yang terdiri dari 1 core 2,8 GHz. Kita asumsikan aja sebagai sebuah mobil supercar. Lalu terdiri dari 3 core 2,4 GHz kita asumsikan saja sebagai sebuah mobil sport. Lalu terdiri dari 4 core 1,8 GHz kita asumsikan aja sebagai mobil sedan biasa. Andaikan disuruh mengantar banyak barang sekaligus ke sebuah alamat, jika truk membawa muatan tersebut, maka tidak akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika sebuah mobil sport disuruh membawa banyak barang sekaligus, maka akan menjadi masalah. Dia membutuhkan sekiranya 6 kali bolak-balik untuk mengantar semua paket, sedangkan mobil truk hanya butuh 1 kali perjalanan saja. Sekarang kita ganti contoh kasusnya. Truk disuruh bawa barang, cuman 1 kotak, dengan mobil sport yang disuruh bawa 1 kotak juga. Mana yang menurut Anda lebih efektif? Tentu saja mobil sedan kan? Truk tetap bisa sih membawa barang tersebut, tapi mubazir sekali kan jika sebuah truk hanya disuruh bawa 1 barang saja. Sudah boros tenaga dan juga mubazir. Sebenarnya ini yang menjadi prinsip dasar kenapa komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Maka dari itu, komputer biasanya digunakan untuk aplikasi berat kayak Photoshop, render design, editing video, atau main game Dota. Sedangkan handphone biasanya dipakai untuk pekerjaan sederhana seperti telepon, SMS, buka media sosial seperti Instagram, foto-foto, atau game-game ringan. Gan, kok Intel ada 4 core, 8 thread? Itu maksudnya apa, Gan? Jadi, ini tuh masalah yang dihadapi Intel waktu zaman Core 2 Duo, di mana kita ibaratkan truknya mau mengangkut data yang besar, tapi datanya ringan-ringan. Kita analogikan aja sebagai truk yang sanggup membawa 100 kilo, tapi disuruh bawa kapas yang hanya seberat 20 kilo. Kalau misalkan pakai 2 truk, sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi kan kurang efektif. Lalu Intel membuat cara bagaimana seefektif mungkin. Lalu mereka menemukan solusi untuk membagi 1 core menjadi 2 fungsi atau 2 muatan. Dengan begitu, sebuah truk bisa langsung membawa 2 muatan sekaligus. Prinsipnya seperti layaknya truk gandeng. Nah, itu dinamakan 1 core 2 thread. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan cara kerja CSC di video yang akan datang. Gan, jadi bisa gak komputer dipakai untuk main game Android? Jawabannya sih bisa. Dan kita sering temuin kayak game Android dijalankan di komputer. Secara kita lihat analoginya, kalau truk disuruh bawa muatan yang dikit, tidak akan masalah, dan membawa muatan yang banyak pun gak akan masalah. Gan, kalau sebaliknya, HP Android diinstal Windows atau pakai aplikasi Windows, bisa gak Gan?
Nah, ini tuh menjadi sulit karena kayak kita lihat tadi di analoginya, sebuah mobil sport akan lebih cepat mengantarkan satu barang, sedangkan jika disuruh mengantarkan banyak barang akan menjadi masalah. Itu mengapa kita jarang sekali melihat HP Android bisa diinstal Windows, sedangkan di komputer dengan mudahnya kita bisa install Android emulator untuk menjalankan aplikasi Android. Gan, kalau begitu ada solusinya nggak? Sebenarnya ada solusinya Gan, untuk sebuah prosesor di HP itu bisa menjalankan program berat. Cara kerjanya dengan memanfaatkan core untuk jalan berbarengan. Jadi tuh metode ini mengemulasi data dengan cara membuat data yang besar tersebut dipotong kecil-kecil menjadi beberapa bagian. Hal ini juga udah sempat dibuat dan dikembangkan oleh Windows dengan menciptakan Windows 10 on ARM. Jadi, mana yang lebih bagus? Tergantung. Kalau misalkan untuk main game berat seperti Dota 2 atau yang lainnya, prosesor Intel tentu lebih bagus. Sedangkan untuk menjalankan aplikasi sederhana seperti Instagram atau game-game ringan, tentu Snapdragon lebih baik. Kan, tapi ya banyak yang bilang katanya Intel is dead and ARM atau Snapdragon is the future. Mungkin bisa jadi. Karena beberapa perusahaan seperti Nvidia udah bekerja sama dengan ARM untuk membuat prosesor RISC mereka sendiri. Dan Samsung juga udah bekerja sama dengan AMD untuk bikin prosesor RISC mereka sendiri. Apalagi dengan hadirnya MacBook M1 yang mengubah sistem mereka secara total dari CISC menjadi RISC dengan hasil yang sangat mengagumkan. Untuk lebih jelasnya mengenai RISC atau CISC akan saya buat di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Semoga dengan video ini kalian lebih paham mengenai perbedaan prosesor handphone dengan prosesor komputer. Cheers!